Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Kerja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli sabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Delika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu wanita mulia yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Siapa dia? So, gak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, Haula binti Sa'labah merupakan sahabat Rasulullah SAW yang memiliki paras yang sangat cantik jelita. Memiliki nama lengkap Haula bintu Malik bin Sa'labah bin Asram bin Fahr bin Sa'labah bin Asram bin Fahr bin Sa'labah bin Wanam bin Auf bin Amr al-Ansariyah al-Khazrajiyah yang memiliki seorang suami yang bernama Aus bin As-Samit yang juga merupakan sahabat dari Rasulullah SAW dan turut aktif dalam setiap perjuangan Rasulullah, mengikuti berbagai peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, dan peperangan-peperangan lainnya. Mereka juga dikaruniai seorang putra yang bernama Ar-Rabi bin Aus. Mereka tinggal saling menyayangi satu sama lain dan sampai suatu ketika seorang suami Haula yaitu Aus bin Asam itu tadi itu sedang melihat istrinya sedang melaksanakan sholat. Nah, ketika sholat itu dia memandangilah istrinya dari belakang ya kan, ya itulah muncul ya kan pikiran kayak suami pada umumnya yang menginginkan hubungan seperti layaknya suami istri gitu. Hanya ketika Haulah binti Sa'labah ini selesai melakukan sholat, sang suami pun memintalah itu sang istri untuk melayaninya, hubungan layaknya suami istri. Tapi entah capek atau apa, saat itu Haulah menolaknya. Nah, saat itulah kemudian Aus bin Samit ini yaitu suaminya itu bilang, bagiku engkau laksana punggung ibuku. Kalimat itu seperti layaknya disambar petir di siang bolong bagi Haula, karena menurut tradisi Arab pada saat itu kalimat tersebut itu sama saja dengan seorang suami yang menceraikan istrinya. Di situ patahlah hatinya Haula ya kan. Sang suami juga sebenarnya tidak sadar telah mengatakan hal itu karena posisinya kan dia sedang marah. Dia pun menyesalinya lah perkataannya tersebut. Namun sambil menangis, Haula kemudian mendatangi itu Rasulullah SAW. Haula kemudian mengadukanlah peristiwa yang terjadi padanya kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan semuanya sambil menangis terseduh-seduh. Ya Rasul, dulu Aus telah menikahiku ketika aku masih gadis dan masih disukai banyak lelaki. Tetapi setelah aku kini tua dan memiliki anak, dia menyamakan aku dengan ibunya ya Rasul. Kemudian dia juga menerangkan keinginan hatinya untuk tidak ingin bercerai dengan sang suami. Dia bilang kepada Rasul, ya Rasul, kami ini memiliki anak. Kalau aku bercerai dengannya, jika anak itu ikut bersamaku maka dia akan kelaparan. Tapi jika ia ikut bapaknya maka dia akan tersia-sia ya Rasul. Sungguh dia itu tidak bilang talak padaku, dia itu bapak dari anak-anakku ya Rasul, dan dia itu orang yang paling aku cintai, kata Haula sambil menangis terseduh-seduh dan sangat bersedih hati. Dia berharap dengan aduan tersebut Rasulullah menghukumi mereka itu tidak tertalak gitu. Setelah mendengarkan aduan dari Haula, di situ Rasulullah pun memberikan pengertian itu kepada Rasul. Tidak Haula, sungguh engkau sudah haram baginya, katanya. Dan Rasulullah, karena memang saat itu belum ada wahyu yang turun mengenai diror atau perkataan kasar gitu kepada seorang perempuan, atau itu tadi yang mentah istrinya dengan ucapan seperti itu gitu. Rasul juga tidak bisa mengambil hukum sendiri dengan bilang bahwa engkau tidak haram karena atas dasar kasihan, karena Rasul hanya menjalankan peraturan atas
yang ada saat itu. Hawla tidak terima dan disitulah terjadi perdebatan dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap kali ada permasalahan para sahabat-sahabat ini, Rasulullah tidak bisa mengambil keputusan ketika memang belum ada wahyu yang turun. Begitupun dengan kasus Haulah tersebut, karena tidak ada wahyu yang turun mengenai kasus tersebut, maka Rasulullah tetap menghukumi kasus tersebut, yaitu dengan talak. Dengan begitu Haulah makin hancur hatinya, ya kan, karena ia merasa bingung harus bagaimana itu. Sampai akhirnya ia pun mulailah itu berputus asa, tapi dengan begitu dia kemudian mencari solusi lain. Dia ingin berdoa kepada Allah satu-satunya yang menjadi penolongnya, dan ia mulailah itu berdoa dengan mengangkat tangannya sambil saat itu dengan hati yang sangat sedih dan hancur. Ia berharap ada secerca harapan untuk rumah tangganya. Ia kemudian mengangkat tangannya dan berdoa dengan lantang dan berseru, "Ya Tuhanku, berikanlah solusi untuk masalahku ini melalui lisan Nabi-Mu." Ia terus mengulang-ulang doanya sampai kemudian turun wahyu mengenai masalah dari Khawlah binti Sa'labah tersebut, yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1-4 yang memiliki arti, "Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya atau menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Saat seperti itu wajah Rasulullah pun terlihat berubah setelah turunnya wahyu berkaitan dengan kejadian yang menimpa Khawlah dan juga suaminya. Kemudian Rasulullah pun menerangkan berkaitan dengan wahyu tersebut bahwa masalah Khawlah dan suaminya itu adalah masalah diror, bukan talak. Dan jika seorang suami ingin mencabut ucapannya, mereka tidak boleh menggauli istrinya kecuali mereka harus memerdekakan seorang budak. Apabila tidak mampu, maka mereka harus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan apabila mereka juga masih tidak mampu melakukan hal tersebut, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Haulah kemudian berkata, "Demi Allah, wahai Rasul, sesungguhnya dia," maksudnya suaminya ini, "tidak memiliki kurma sebanyak itu." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Kami akan membantunya dengan sekeranjang kurma." Kemudian Haulah pun berkata lagi, "Ya Rasul, kalau begitu aku akan membantunya dengan sekeranjang kurma." Kemudian kata Rasulullah, "Perbuatanmu itu bagus, wahai Haulah, maka bersedekahlah untuk suamimu dan beritahu dan berwasiatlah kepada anak-anak pamanmu." Dari situ Haulah kemudian pergi dan melakukan perintah Nabi SAW. Para sahabat yang mengetahui kisah ini pun mengakui keutamaan dan juga keberanian Haulah dalam kebenaran. Mereka sangat menjunjung tinggi dan menghormati seorang Khawlah binti Sa'labah.
Bahkan ketika sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat ini selalu mendengarkan nasihat dari Khawlah binti Sa'labah. Bahkan sepeninggal Rasulullah SAW wafat, para sahabat ini kerap mendengarkan ketika Khawlah ini sedang berbicara atau menasihati mereka, sebagai bentuk penghormatan dari seorang wanita yang aduannya telah didengar Allah SWT. Sebagai contoh, suatu ketika Umar bin Khattab ini sedang mengendarai khimar dengan beberapa orang. Kemudian dalam perjalanan mereka ini bertemu dengan Khawlah binti Sa'labah. Di situ Khawlah menasihati mereka dan Umar pun mendengarkanlah itu dengan seksama. Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair, lalu kau dipanggil Umar, dan kini engkau diundang dengan sebutan Amirul Mukminin. Takutlah engkau pada Allah, wahai Umar. Sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian, maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin dan hisab, ia takut pada azab. Umar bin Khattab terus mendengarkan nasihat dari Khawlah binti Sa'labah sampai kemudian ada yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan perempuan tua itu? Kemudian Umar pun di situ berkata, demi Allah, seandainya perempuan itu menahanku dari awal hingga akhir siang, maka aku tidak akan berhenti mendengarkannya kecuali hanya untuk sholat maktubah atau sholat fardu. Tidakkah kalian mengenal dia? Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Allah telah mendengar ucapannya dari atas 7 langit. Bila Allah saja yang Tuhan alam semesta ini mau untuk mendengar ucapannya, maka pantaskah bila aku tak mau mendengarnya? Kata Umar. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Khawlah binti Sa'labah, seorang dari sahabat Rasul yang ucapannya bahkan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa belajar bahwa pertama, untuk menjaga setiap omongan yang keluar dari mulut kita. Kemudian untuk para orang-orang atau yang sudah menikah itu untuk memperbaiki hubungan satu sama lainnya dan tidak putus asa untuk meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya yang tulus bahkan disertai dengan keimanan yang kokoh sampai bisa menembus langit ketujuh dan didengar oleh Sang Khalik. Dan dari situlah kemudian muncul ayat tentang diror dalam syariat Islam. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan atau mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman atau ada saran buat videoku selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. So seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.